Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa malam ini di Cinta ke-22. Jadi sebentar kita akan bersama-sama dengan Sis Ai. Halo, ini Bro atau Sis HT Harjono. Halo Sis Rusma, Bro Kurnia, selamat bergabung. Kita akan menunggu sampai Sis Ai atau Tisane tim-tim ini bergabung. Malam ini kita akan membicarakan tentang pemaafan masa lalu. Beliau ini adalah seorang Katolik, jadi untuk Bro dan Sis ketahui agama tidak menjadi masalah. Ya, jadi dalam hal seperti kita mau bermeditasi, kita tidak membedakan agama manapun. Kita masih menunggu Sis Ai bergabung dari tim Tisane tim-tim. Oke, jadi malam ini kita akan ngobrol. Halo Bro Julius Kiki. Bro Kiki ini temen SMP saya. Selamat malam, selamat bergabung. Jadi yang baru bergabung ya. Halo Bro Mardi yang minggu lalu ikut mengisi acara cinta. Jadi Sis Ivana juga sudah bergabung. Kita masih menunggu Sis Ai bergabung. Beliau ini mengikuti retret dan karena nanti biar cerita deh. Kalau saya yang cerita nggak seru ya Bro dan Sis ya. Jadi nanti biar Sis Ai yang menceritakan apa yang mengapa beliau ini mau bermeditasi dan hasilnya itu bagus sekali. Nanti kalau diceritakan nama saya kan itu Sis Brenda yang cerita gitu, bukan dari orang langsung. Kalau orang langsung lebih seru. Nanti kalau Bro dan Sis ada yang mau tanya, boleh di klik yang ada tanda tanya. Jadi tidak tertumpuk oleh orang-orang yang memberikan komentar ya. Jadi halo Sis Yuni. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya kepada Sis Ai atau kepada saya boleh diklik yang ada tanda tanyanya. Kemudian nanti diketik pertanyaannya apa. Jadi mohon maaf yang lain yang bukan narsum malam ini saya tidak approve mau masuk ke dalam supaya nggak keramaian nanti di dalam chatroom ini ya. Jadi saya menunggu dari Tisane tim-tim untuk masuk. Oke, cari cinta yang sudah saya mulai itu sejak Desember 2020. Tepatnya tanggal 7. Jadi itu sebenarnya ini ide karena halo Sis Yuni, karena kita mau memperkenalkan para Asmen Twin. Jadi tidak hanya cuma saya yang dikenal, karena memang saya sudah lama membawa Twin ke Indonesia dari 2009 sejak saya pulang. Tetapi banyak sekali orang-orang di balik itu semua, sehingga tidak hanya saya saja yang dikenal, saya maunya semua Asmen saya pun ikut dikenal. Nanti Bro dan Sis yang mau mendengarkan ulang cerita-cerita cinta di cinta-cinta yang lalu, kali ini sudah seri ke-22, yang artinya saya belum pernah absen dari Senin mengisi cinta itu, yang sudah 22 kali, 22 minggu artinya kita melakukan ngobrol-ngobrol. Jadi supaya para orang-orang ini mengenal siapa di balik Twin. Sehingga dengan mengenal jadinya sayang, kalau tak kenal maka tak sayang. Itu di IG Live juga ada, jadi di IGTV itu rekamannya ada. Kemudian juga di mana namanya di
YouTube saya, channel saya, brenda.imekre, itu pun ada. Nah, ini sudah bergabung Sis Ai, saya undang. Sis Ai ini backgroundnya dulunya kontraktor, wanita mungil, tetapi luar biasa nih gesitnya. Silakan di accept Sis Ai. Dan beliau itu sejak 2018 membuat produksi Tisane, infusion aneka rempah dan buah. Jadi kalau nanti biar Sis Ai yang menceritakan, kameranya mesti diturunin sedikit Sis Ai supaya kelihatan wajahnya. Iya, oh, iya, sip. Iya, selamat malam Sis Ai. Selamat malam, Selamat Sis. bergabung. Iya. Baru saya perkenalan tentang Sis Ai. Oh. Sis Ai ini bukan orang Jakarta nih, Bro dan Sis. Lokasinya di mana, Sis? Saya di Malang, Sis. Oh, jadi, nah inilah supaya yang di luar kota mengerti bahwa biarpun di luar kota mana, itu masih bisa belajar meditasi. Dan Sis Ai ini merupakan salah satu asmen kami. Sis Ai ini bergabung di TWIM ini sejak kapan ya, Sis ya? Sejak 2018, Sis. 2018. Apa yang mendorong Sis kepengen meditasi? Ingin melukis wajah sebetulnya. Oh. Cerita dong. Iya, jadi sebenarnya saya sudah lama. Saya itu ingin melukis wajah itu gimana ya yang indah itu. Saya itu mikirnya gitu. Dalam arti bukan ke salon atau kemana itu, bukan. Tapi yang nampak betul dari dalam. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu, pakai meditasi bisa. Betul. Terus kebetulan bener banget. Ya. Iya. Terus jadinya ikut retret ya Sis ya di Bali waktu itu ya Sis. Iya betul Sis. Terus pengalamannya bagaimana? Apa yang berubah setelah Sis belajar meditasi dengan TWIM? Oh, banyak perubahannya Sis. Selain mudah mengendalikan diri, terus enggak gampang sedih ya. Ada peristiwa apapun itu enggak gampang sedih. Selain itu, yang lebih penting lagi itu tidak mudah menghakimi ya, si A begini, si B begini, tidak seperti itu. Iya. Bagus. Dan untuk Bro dan Sis ketahui ya, Sis Ai ini bukan Buddhis. Jadi tidak apa-apa, ini menjelaskan bahwa meditasi untuk semua orang. Tidak hanya orang Buddhis atau orang Hindu yang belajar meditasi. Betul ya Sis Ai ya? Iya, betul Sis. Karena semua orang punya cinta kasih ya Sis ya? Iya, semua punya cinta kasih. Betul itu Sis. Iya, ya betul. Ya, jadi kan dulunya Sis Ai ini kontraktor. Betul. Kenapa sampai mengubah profesi sedemikian? Kan kalau kontraktor itu pekerjaannya stres gitu ya Sis. Kemudian tapi uangnya banyak gitu. Nah, kenapa mau mengerjakan produksi infusion rempah dan buah ini? Iya, kini memang sebetulnya sudah lama saya itu ingin keluar dari kontraktor itu sudah lama, mungkin bukan enggak cocok dengan saya ya Sis ya. Enggak cocok, kayak di situ banyak banyak tantangan yang saya tidak suka gitu. Nah, kalau tantangan suka gitu enak. Meskipun ini juga ada tantangan, tapi saya happy. Ya, berkali-kali minta izin untuk keluar dari kontraktor, tapi sama orang tua tidak boleh. Karena ini usaha orang tua yang Sis lanjutkan. Bukan, jadi ini orang tua itu penemu traffic light pertama di Indonesia Timur, Sis. Traffic light? Ya. Wow. Jadi luar biasa. Ya. Zaman saya masih SD itu di Indonesia itu traffic light dari luar.
Indonesia, Oh, Indonesia belum bisa buat, yang buat itu dari Yugoslavia, sis. Yang setahu saya kemarin itu saya kecil dulu itu. Nah, dari aha, situ orang tua kan guru STM. Guru STM belajar merancang, akhirnya bisa membuat traffic light. Terus wow, didukung sama perusahaan rokok Gudang Garam, kan dekat Kediri itu, sis. oke. Oh, iya, 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 iya. Ya, di Kediri didukung, akhirnya kan sampai besar. Setelah besar, itu nanti penerusnya ini siapa gitu. Nah, berhubung putranya cuma dua, perempuan semua, akhirnya yang paling dekat dengan orang tua itu saya di Malang. Kan orang tua Kediri, saya di Malang. Akhirnya saya Iya, yang iya. yang yang melanjutkan. Ternyata Aha. tidak tahan di situ. Jadi ingin keluar, Berapa tahun sih lakukan pekerjaan ini? bagaimana sis? Berapa tahun sih lakukan pekerjaan ini? Lama, eh, Kontraktor lama ya? 20 tahun. Puluhan tahun ya sih? Ya, Wow. lama. Lalu sekarang gimana? Siapa yang lanjutkan? Enggak ada sis, enggak ada. Oh, Adik juga oke. enggak mau. Ya, enggak ada. Adik di Bekasi, jadi jauh lebih jauh lagi. Oh ya, Ya, Lebih dekat ke Jakarta itu. iya. Nah, eh, produksi Tisane ini kenapa sih dia lebih Lisis Ai lebih enjoy melakukan pekerjaan ini? Tisane ini apa nih sis? Tisane itu semacam teh, kayak diseduh, minuman yang diseduh tanpa gula. Jadi ceritanya gini sih, Mhm. waktu saya masih jadi kontraktor itu, saya itu suka, memang mulai dari saya kecil tuh suka buat jamu, jamu gendong itu sis. Tahu ya jamu gendong? Oh iya, Ya, tahu. yang Saya juga suka ya, minum. yang kunir asam, beras kencur, lah itu saya suka buat. Mhm. Nah, waktu ada sering rapat di rumah, itu waktu saya buat saya suguhi, saya mau minuman ini gitu, mau. Nah, Aha. dengan berjalannya itu sering merasakan, akhirnya pada ketagihan, gimana kan Oke. jual gitu. Waduh, kalau jual kayaknya belum sih, saya itu masih mikir begitu. Nah, Ah. tahun 2018 bulan April itu sis. Nah, itu saya nekat nekat untuk buat, lalu saya masukkan ke toko yang lumayan bagus lah di Malang. Bagus, saya pikir bagus, itu toko Laila itu bagus, Aha. diterima. Aha. Setelah diterima itu kan jadinya akhir semangat. Nah, setelah itu Oh. terus berkembang berkembang, ngurus izin, ngurus dan lain-lain. Di tahun 2018 sampai 2019 bulan September itu saya pelatihan pelatihan dengan Bank Eksim. Oh. Nah, waktu pelatihan itu saya tanya, Pak Indra, kalau misalnya jamu dikirim keluar bisa enggak? Tahan berapa lama? 1 bulan. Sampai di sana busuk. Mhm. Kamu harus Betul. berpikir. Halo juga sis Lis Ang. Iya. Ada yang menyapa saya harus menyapa lagi. Oh iya. Oke, lanjut sis. Kamu di situ harus berpikir, apa yang bisa tahan di sana? Saya berpikir, setelah berpikir, ternyata dari produk saya itu dengan berjalannya berpikir dan ikut pelajaran terus itu, produk saya lolos kurasi untuk pameran tingkat internasional di Jakarta. Oh iya 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 Ya, sis pernah cerita betul. ya tahun 2019 Oktober itu. Aha. Nah, dari situ akhirnya berkembanglah ke Tisani. Karena waktu di sana ketemu sama buyer dari Hong Kong untuk pesen Tisani, jadi jahe sama kunyit kering gitu loh sis. Nah, dari situ Aha. belajar apa sih ini? Belajar-belajar, ternyata Tisani atau infusion itu sangat terkenal di luar. Di Indonesia sendiri Ya. tidak terkenal. Itu. Aha. Ya, Ya ya.
Terus akhirnya produk Terus itu kontraktor saya lepas. Nekat sudah saya luar biasa. Sekarang sudah ekspor kemana aja, Sis? Eh, kemarin yang 2019 itu kan dapat bayar yang dari Hong Kong itu rencana mau dikirim ke Rusia, tapi flavornya si Miss Lisa ini tidak cocok dengan bahan saya. Oh, Waktu kami tidak cocok pakai flavornya menyatu itu, datanglah ini Corona ini, COVID-19 ini. mhm. Awal Yang padahal awal 2020. butuh ya, orang butuh minum jamu kan untuk meningkatkan imun. Iya, ya untuk jaga apa ya? Kalau jahe hangat ke tubuh ya, Sis ya. Iya, betul, Ya, betul. ya. Terus kalau yang di Indonesia itu yang tanpa gula masih jarang, Sis. Kalau banyak yang pakai gula itu banyak. Iya, betul, Sis. Ya. Nah, Justru harusnya yang masih alami ya. ya, betul, Sis. Nah, ini dengan berjalannya waktu itu banyak pelajaran dan surat-surat yang harus saya betulkan. Oh, saya harus higienis, surat sanitasinya, BPOM-nya, surat izin halalnya, dan lain-lain. Itu semua sudah terselesaikan. Sudah. Oh, syukurlah. Sudah beres. Jadi sekarang tinggal produksi, tinggal jualan. Ya, tinggal produksi, tinggal jualan. Produksi sudah saya atur, saya sudah berpikir karena eh, background saya kontraktor ya, Sis, ya. Jadi kalau misalnya ada pesanan sekian bungkus itu, saya butuh berapa tim, itu saya sudah menghitung. Wow, Iya, sudah menghitung. udah terbiasa ya. Iya, Heeh. enggak bingung lagi kamu kalau ini butuh waktu berapa lama. Mesti saya minta butuh berapa lama, eh, membutuhkan berapa dos. Nah, itu baru saya bisa menentukan, oh, saya butuh berapa grup gitu. Sudah bisa. Iya. Oh, wow. Jadi sekarang ini produksinya sudah ekspor, masih ekspor atau gimana, Belum Sis? sih, untuk saat ini Atau lebih banyak lokal? masih lokal. Masih lokal. Karena anu sih, untuk kirim keluar itu sekarang itu masih ini saya juga belum Sulit tahu ya? benar atau enggak. Iya, sulit. Terus untuk kirim ke sananya itu susah. Susah. Oh, Jadi sekarang ini lebih baik diam, belajar dulu kira-kira apa yang harus dibenarkan, entah packingnya. hmm, Eh, kan karena kalau keluar itu izinnya kan bukan bukan izin yang di Indonesia aja. ya, Ya, ACC betul. ada apa gitu macam-macam sih, tergantung negara yang Ya, dituju. betul, Ya, betul banget. Tergantung negara yang dituju. ya, Jadi, tapi lebih amannya mungkin ada sertifikasi dari seperti Sukovindo, SGS gitu ya. ya, ya dari situ. Ya. Eh, BPOM pun pakai Sukovindo sih. Jadi Oh ya. ya BPOM pun harus pakai lab. Jadi punya satu nomor satu rasa itu sudah harus punya labnya yang ditunjuk sama BPOM. Entah itu Sukovindo atau Mm-mm. BPOM. Nah, Mm-mm. ya Iya. itu. Saya tahu Sukovindo karena dulu saya di material. Oh, Semua material harus lolos tes. ya. Jadi ngerti lah. Oke, bagus banget nih. Terus tema Sis Ai ini, pemaafan masa lalu. Cerita Sis, apa yang Sis alami setelah Sis mempraktekkan pemaafan? Ya, begini. Dulu wajah saya itu enggak seperti ini sih dulu. Mungkin sis brand ingat. Jadi wajah saya ada merah-merah gitu loh sis. Nah, Ya, betul. ya saya ke sis brand lalu tanya kenapa sih ini gitu kan. Akhirnya muncul penyebabnya. Dari Ya. penyebabnya itu kan saya punya masa lalu yang kurang bagus. Nah, saya harus pemaafan di situ. Dari sis brand itu pemaafan sebentar waktu di tempatnya sis brand itu berkurang sedikit. Terus akhirnya saya tanya ke teman-teman, gimana ya ini caranya? Aku punya masalah ini, gimana cara pemaafannya? Kan belum tahu meditasi. Hmm. Ketemu sama eh, Pak Haryono. Pak Haryono saya tanya, Pak Haryono, saya punya peristiwa begini, ini bagaimana? Ya kamu harus pemaafan. Pemaafan gimana?
Ya pemaafan ke masa lalu, ke siapapun dan apapun di peristiwa itu, gitu. Oh ya, gimana caranya? Ya meditasi. Oh iya 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 iya. Nah, akhirnya ingat saya WA Sis Brin ya. Sis Brin di Malang ada enggak Ya, meditasi? Kan saya tanya gitu. ya. Enggak ada. Wah, gimana ini? Tapi akhirnya saya ngikuti IG-nya Sis Brin kalau enggak salah dulu itu. Akhirnya tahu yang di Bali itu. Oh ya. Ya, terus akhirnya saya kontak lagi di Bali ikut. Nah, dari ikut situ tahu meditasi, akhirnya saya jalankan ke pemaafan ke siapapun dan apapun yang ada di peristiwa itu. Nah, berkurang, 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 sembuh sis akhirnya. Nah, dari Aduh, syukurlah. Puji Tuhan ya sis ya. itu, Bagus sekali. betul. Itu 4 dokter sudah mengatakan tidak bisa sembuh loh sis. Oh ya. Ya, jadi 4 dokter saya tanya ke dokter ini, wah ini tidak bisa nih, kamu ini sakit kulit ini terus ini, tidak bisa sembuh. Wah, kalau tidak bisa sembuh, repot saya kena matahari Iya. panas. Iya, kena matahari merah. Iya. Ya, Itu saya ingat kasusnya sis Ai karena langka. ya betul itu. Nah, akhirnya itu tadi pemaafan ke siapapun dan apapun yang ada di peristiwa itu, akhirnya berkurang-berkurang sembuh sekarang. Dari peristiwa Hmm. itu, saya terapkan ke semuanya. Jadi baik yang ingat maupun yang tidak ingat, akhirnya sering mengatakan begitu, enak sis, tidak ada Mhm. apa, tidak menghakimi si A begini, si B begini, gitu enggak. Jadi si A begini, oh ya sudahlah, gitu. Ya, lebih bisa menerima ya sis ya. Betul. Sis Ai ditanya nih sama Bro Seci, diagnosanya dari dokter itu apa sis? Uh, saya atau apa ya? Kok saya enggak hafal ya sis. Saya atau apa ya? Penyakit kulit yang kena panas itu mesti merah. Jadi Bukan psoriasis ya? aduh kok saya memang berusaha tidak menghafal itu ya sis ya. Oh ya sudah, nggak usah diinget. Ya, Bro Seci juga cuma pengen tahu aja kayaknya kan semua masalah itu kan ada penyebabnya. Setelah penyebab diketahui dan memaafkan ya memang bisa melepas. Dan Ya, buktinya sekarang kulitnya jadi bersih. Saya yang dikirimin Sis Ai itu foto yang saya pasang buat brosur IG itu kan bersih sekali kulitnya, udah gak ada merah-merah ya. ya, iya. Ini ada pertanyaan autoimun. Bukan, kalau autoimun Iya. bukan. Uh, Ya, Cuma kulitnya memang merah kalau kena matahari ya sis ya. kena matahari, lalu kena air panas, atau makan yang pedes-pedes gitu. Sekarang kalau makan pedas-pedas nggak apa-apa. Aman, enggak apa-apa. Waduh, Ya. syukurlah. Wah, luar biasa. Ada Terus, peristiwa lagi sis yang untuk pemaafan itu baru baru mhm, baru Agustus tahun kemarin. Jadi Agustus tahun kemarin itu kan 2020, ya itu kan saya ke situ Bondo. Nah, ke situ Bondo pulang itu entah gimana, tahu-tahu saya jatuh. Nah, jatuh sampai di mobil itu saya ditegur sama suami saya, kamu itu bahaya tahu-tahu jatuh musimnya COVID-COVID gini, gitu. Lah, tapi ya saya enggak tahu. Yang terbentur kepala, kepala sama oh, ekor. Nah, terus akhirnya saya pulang itu saya tidak suka ke dokter sih. Akhirnya saya oh, oke. ke apa itu? Kan saya punya langganan untuk orang mijet. Nah, itu saya bawa ke sana, kepala saya dipijet, terus saya tanya ke teman-teman termasuk ke Sis Brenda. Ini gimana? Ini gimana? Terus akhirnya disarankan pemaafan sama Sis Brenda. Sampai plong Hmm, gitu. Nah, iya. saya lakukan pemaafan terus. Dengan saya lakukan pemaafan terus, bersyukur sampai sekarang enggak ada masalah, Sis. Aman. Ah, 1 bulan baguslah. sehat. Waduh, luar biasa. Hmm. Ya memang semua. Iya,
Padahal kepala Terus? saya itu terbentur kira-kira besarnya hampir sejengkal loh sis. Lebarnya itu, panjangnya itu hampir sejengkal. Wow, Iya, iya. wow, Itu pokoknya pemaafan, entah itu di sana itu peristiwa apa, saya yang kan tidak tahu ya sis ya. Pokoknya pemaafan di betul. sana, saya bayangkan di Iya, sana, gitu ya. sembuh Selama sebulan ya. sebulan. Berapa lama sih praktek setiap hari? Kalau pemaafan, kalau tidak ada masalah semacam kayak gini kan tidak ada masalah sis. Nah itu seingat saya. Jadi Eh, kehidupan sehari-hari ada apa kok apa muncul sesuatu gitu langsung pemaafan sis. ya bagus, Ya, bagus, jadi muncul apa yang kira-kira bagus sekali. muncul sesuatu yang kira-kira tidak apa tidak sek gitu ya tidak diinginkan gitu langsung pemaafan sis. Ya, bagus. Iya, Terus nggak lupa dong pakai 6R-nya. iya kan begitu pemaafan Karena itu kombinasi itu, sis. artinya kan langsung pemaafan langsung. Iya. Pemaafan dan 6R ini kombinasi sekaligus. Jadi supaya kita melepas beban-beban Iya, apapun yang terjadi. betul, betul sis. Terus ada cerita apa lagi yang seru? Cerita yang seru itu dua itu aja sih yang seru. Semoga ceritanya yang standar-standar aja, nggak usah seru-seru. Silakan nih bro dan sis yang mau tanya, boleh tanya nih sama sis Ai. Oh ya, nanti kalau ada yang mau japri, misalnya mau beli produk tisanenya itu rempah dan buah kering, itu bisa menghubungi Tisane Tim Tim. Nah itu IG-nya sis Ai. Jadi dan rasanya seger. Saya pernah dikirim jahenya, cuman karena saya nggak bisa kena jahe Iya, terlalu banyak, iya, jadi itu dikasih ke mama. Mama bisa minum jahe. iya. Yang pakai lemon itu enak sih, seger. Iya. Kalau yang umum di luar itu yang pakai lemon sama serai, sis. Iya. Lemon, serai, kalau Oh, di luar tuh banyak. uh. Iya. Cuman ya apa yang membuat produk sis Ai ini beda? Pengerjaannya pakai Selain handmade, sis. selain tidak pakai gula, Tidak pakai gula. terus Pekerjaannya handmade, jadi apa lagi? higienis dan handmade. Karena gini, kalau pakai mesin, pakai Oh itu handmade, apa? itu handmade. Handmade. Wow. Karena kalau handmade nggak hancur, sis. Kalau pakai mesin, begitu Oh, apa dipotong lebar-lebar gitu, dihancurkan itu bertepung, ada tepungnya. Tapi oh, wow. ya dirajang dulu, baru dikeringkan, itu enggak ada tepungnya ada, tapi sedikit, enggak banyak. Oh, sis ditanya nih sis, berapa lama pemaafan sampai sembuh wajahnya? Eh, lupa kayaknya sis kalau berapa lama. Karena saya campur ya antara pemaafan di wajah, begitu terasa enggak enak, panas gitu, langsung pemaafan di wajah. Peristiwa yang saya Ah, itu. Kalau enggak ah, terasa, saya enggak pemaafan. Saya meditasi biasa. oh, Ya, begitu terasa agak enggak enak gitu, langsung pemaafan lagi. Meskipun di jalan, ah, terasa enggak enak gitu langsung betul, pemaafan. betul. Setiap saat itu sebenarnya. Iya, iya sis. Sis ditanya sama Sis Luciana lagi, apakah sembuh saat retret 10 hari di Bali? Oh, belum sembuh, belum. Jadi kan karena jengkel waktu itunya itu sangat melekat ya sis ya. Iya, jadi belum sembuh. Jadi dengan peristiwa sehari-hari itu masih ada yang kemarin-kemarin, tapi sekarang sudah sembuh. Oh, iya, iya, Iya. iya. Aduh, selamat malam suhu Nang Siu yang sudah bergabung gitu kok. Ada suhu ini di sini. Iya, Iya, jadi
dengan pemaafan terus-menerus, dan memang pemaafan itu tidak hanya untuk saat kita duduk meditasi, tapi apa yang Sis Ai bilang, setiap saat ada merasakan sesuatu itu langsung dimaafkan supaya bisa benar-benar melepas. Iya, betul sis. Bisa melepas, terus hati kita lebih tenang ya sis ya. Betul. Sudah tenang pasti ada lega ya Sis ya. Iya. Ada komentar dari Sis Luciana. Sekarang cantik sekali kulit wajahnya, seger Sis. Betul. Terima kasih. Justru kalau Sis Luciana melihat foto Sis Ai yang lama dengan yang baru yang saya pasang di brosurnya Cinta, itu wajahnya beda sekali, bersih. Sekarang ini kulitnya kelihatan kan bersih gitu. Iya. Cuma sayang kurang lighting ya, kurang lampu. Jadi agak-agak gelap gitu. Oh, iya sis, iya. Tapi kelihatan bersih. Iya. Memang beda-beda sis, memang beda. Ya itu tadi karena saya punya keinginan gimana cara melukis wajah yang saya inginkan. Nah, ini sis, ini ada peristiwa apa? Ko Erwin ini sis, apa? Feng Shui wajah ya. Oh, oke, ya. Erwin Yap bukan ya? Iya, betul, Erwin Yap. Jadi saya pernah ketemu sebelum meditasi. Pernah ketemu. Oke. Ya, sebelum meditasi. Terus kemudian ketemu lagi setelah meditasi kan beliau kan orang Batu Malang. Oh ya, baru tahu saya. Batu Malang. Nah, ketemu dia tanya, kan panggil saya kan Mbak, wajahmu kok koyok lain ya? Hah, apanya ya koyok? Kayaknya enggak apa-apa nih, Tring. Enggak, wajahmu lain katanya gitu. Kayaknya enggak saya apa-apakan, saya bilang gitu. Enggak, tapi wajahmu lain. Coba saya diam dulu. Apa mungkin karena saya meditasi? Oh ya pasti aja katanya gitu. Jadi saya kan bilang meditasi, terus akhirnya dia bilang, oh ya mesti itu pengaruh sekali gitu sih Sprin. Betul. Ya. Betul. Orang meditasi dan tidak meditasi terlihat dari wajah. Betul. Betul sekali. Ya. Apalagi kalau rajin. Nah ini ada komentar dari Sis Yuni. Muka Sis Ai bersih banget dan glowing. Iyalah, karena sudah tidak ada perasaan apapun ya Sis yang mengganjal ya Sis lagi ya. Iya, betul. Iya. Tapi tulisannya kulit muka terlihat halus dan bercahaya. Iya, memang begitulah efek samping. Kalau ditanya apa sih efek samping meditasi, yaitu glowing, bersinar, kinclong. Iya. Makanya saya bilang kan Sis, kita nggak perlu suntik-suntik botox pakai kosmetik yang mahal-mahal. Tapi tetap biarpun pakai bedak biasa, nggak pakai yang aneh-aneh mahal-mahal, tetap kelihatannya tuh bersih, bersinar. Nah, daripada makanya nih yang mau kulitnya bisa melukis wajah nih seperti Sis Ai, ayo meditasi. Ya. Ini udah salah satu bukti lagi. Loh, apa pelembab saya itu lo murah sih, harganya cuma 7.000. Oh ya ampun. Iya, cuma 7.000. Kalau saya nggak boleh sebut produknya apa karena saya nanti dikiranya endorse. Iya, saya juga nggak pakai produk mahal Sis. Karena apa? Yang penting ada pelembab kan. Makin ada usia kan kita butuh pelembab. Cuman nggak yang sampai berjeti-jeti gitu, nggak. Karena ya memang beginilah apa adanya. Murah meriah tapi terlihat hasilnya. Hasil meditasi itu nggak bisa bohong. Iya. Iya. Oh jadi Bro Erwin itu sampai kasih komentar ya, bagus sekali ya Sis ya. Iya. Bisa melihat perubahan ya. Iya. Itu kalau Ko Erwin kan lihatnya kan memang ahlinya di situ ya Sis ya. Jadi kelihatan dari wajah dia. Iya. Itu. Katanya sekarang wajah sudah terlihat dengan indah
Nah, ada pertanyaan nih, Sis. Sis ada saran untuk orang yang sudah menyerah dengan meditasi pemaafan karena merasa tidak ada kemajuan? Jangan menyerah. Nanti kalau menyerah sudah kalah dulu, sis. Nah, Ya. betul. Tapi sarannya apa supaya semangat pemaafannya? Eh, gini. Mikir saya gini, sis. Kalau saya dari Katolik ya, itu pengalamannya begini. Kalau kita tidak memaafkan, bagaimana kalau misalnya kita mau masuk surga itu tidak dimaafkan gitu loh, sis. Nah, dari situ Nah, saya mikir, oh saya itu harus pemaafan. Nah, dari situ akhirnya semangat betul. untuk selalu pemaafan. Ya, selalu pemaafan. Pemaafan ini bukan menghapus history, sejarah, Betul. tetapi kita tidak ada kemelekatan terhadap sejarah yang sudah terjadi itu. Iya, Karena fungsinya adalah melepas dengan memaafkan dengan ikhlas. iya. Memaafkan dan dimaafkan, sis ya. Ya, memaafkan dan dimaafkan. Iya, Dan harus ikhlas memang. betul. Kuncinya adalah ikhlas. Tapi kalau ditambah senyum ikhlas kok, sis. Oh iya. Iya. Jadi kita kita Nah, memaafkan kalau ada senyumnya itu ikhlas. Jadi nanti muncul ikhlasnya itu muncul betul. nanti. Ya, dan 6R-nya perlu. Perlu. Kenapa? Kalau kita tegang saat kita memaafkan, kan bisa jadi ada air mata. Nah, pada saat kita tidak 6R, perasaan-perasaan yang mengganggu itu, maka di dalam 6R itu kan ada senyum, sis. Oh ya, Makanya kenapa itu akan bermanfaat di dalam 6R dan kita bisa senyum, sehingga kita betul-betul bisa, ya sudahlah, ya, lebih mudah untuk menerima keadaan sebenarnya. iya, Karena memang keadaan itu harus terjadi dan sudah terjadi. Kita tidak bisa mengubah sejarah, tapi kita bisa mengubah apa yang persepsi kita terhadap kejadian yang itu ya sis ya. iya, betul sis. Itu. Jadi kita enggak Nah, usah mau cerita, kenapa hmm, gini, kenapa begitu, enggak usah. Yang terjadi, yang sudah terjadi, terjadilah. betul. Ya, itu. Terus kemudian ada cerita apa lagi tentang Tisane? Kita lompat-lompat aja ya tentang meditasi dengan usaha dan hasil hasil dari meditasi apakah membantu dalam usaha? Oh, membantu sangat, sis. Membantu sangat. Jadi lebih tenang ya, sis ya. Jadi misalnya gini, kayak pernah ikut kurasi, tidak lolos. Itu sedikit jengkel tapi bisa mengendalikan, sis. Jadi kan aku sudah Kurasi ini apa sih? apa? Kurasi ini apa ya? Kurasi itu kayak diseleksi gitu, sis. Jadi dari Oh, berbagai oke. produk itu masuk semua. Nah, itu dipilih. Dipilih mana yang lolos, mana yang tidak. Kan kurasi ini tujuannya untuk apa? Nah, itu nanti akan ditentukan sendiri oleh apa tim ya. Nah, kadang kadang Hmm, nggak lolos, kan nggak selalu lolos kan, sis. Nah, ya, ya. kadang nggak. Tapi saya pernah melihat di IG-nya sis atau di Facebook ya. Itu sis udah masuk kan dalam tim kurasi ya? Oh, ikut tim, masuk. Nah, kalau tim kurasi saya belum ikut, sis. Karena saya kan masih awal. Oh, saya cuma lihat fotonya doang. Ya, kalau tim kurasi masih belum. Saya masih awal sekali kan, sis, masih 2000. Kalau Tisani itu masih 2020 loh, sis. Awalnya itu kan jamu gendong. Oh, oke. Ya, Saya pikir dari 2018 itu sudah Tisane, belum ya kalau belum, gitu. belum. Jadi kan dari jamu Oke, gendong oke. itu pelatihan yang di Bank Eksim tadi. Nah, Ah, dari oh, terus baru kurasi berkembang ke Tisane. pameran di Jakarta. Nah, itu baru muncul Iya, iya, Tisani. iya. Muncul di situ. Ah, oke. Ya, ngurus surat-suratnya tahun 2020. Jadi masih awal sekali. Oh, pas
Masih pandemi ya. Ya, Tetapi justru harusnya orang mencari produk ini ya sis. ya, Karena kan ini kan produk apa namanya rempah-rempah ini buat memperkuat imun kita kan. iya sis, betul. Selain itu lebih alami ya sis ya. Karena untuk saat Betul, ini, apalagi nggak pakai gula. ya betul. Ini tadi mau saya cerita. Karena saat ini sudah banyak yang mau meninggalkan karbo-karbo itu ya sis. Betul, Ya, termasuk saya. oh itu ada sebetulnya ada produk saya itu yang resepnya pakai punyanya Pak Jokowi. Nah itu laris sekali sis. Oh, eh, apa namanya? Eh, Jahe, temulawak, serai sama Bukan ada namanya oh, khusus. jam jowi sis. Oh, jam jowi. Bukan, seingat saya ada pernah disebut apa ya? Oh, itu laku ya, sis ya? Itu yang Jamu laku. Jokowi. Ya, Oh, biasanya ada. sis sampai jual ke Jakarta nggak, sis? Ke Jakarta ada, saya punya pelanggan yang kalau habis telepon saya minta langsung dikirim berapa dus gitu. Oh, dia jualan atau konsumsi? Konsumsi sendiri. Konsumsi karena dia setiap Oh, hari, jadi sekalian kirimnya gitu. oh, oke, oke. Ya, Tapi dalam bentuk kering ya, sis ya? kering sis, kering. Ya, Tinggal diseduh atau direbus? suka-suka. Kalau orang yang suka jamu itu direbus sis, direbus. Tapi kalau yang tidak Hmm, suka, biasanya cuma diseduh kayak teh gitu aja. iya, iya. Iya, Waktu itu saya nyeduh memang. iya. Nah, ada pertanyaan nih sis dari sis Luciana. Bagaimana komentar orang tua saat sis tidak mau terusin usaha? Padahal usahanya kan itu ya, usahanya tuh pelopor pembuat traffic light pertama di Indonesia. Ini kan menjanjikan sekali nih sis. Nah, Iya, gimana mereka? Ya, iya betul sis. Kalau misalnya komentar. datang ke itu kan hubungannya dengan dinas perhubungan. Mm-mm. Kalau misalnya berkunjung ke Indonesia Timur gitu, tahu ndak? Kan nama PT saya dulu itu kan Rejo Agung Putri Seno. Nah, tahu ndak Rejo Agung Putri Seno? Pasti jawabnya tahu. Putranya Pak Seno ya? Ya, gitu. Pasti tahu sis. Karena Oh, apa? oke. Pertama kali ya. Jadi orang tahu dulu gitu loh. Ya kayak Aqua gitu loh sih. Aqua itu kan air Iya, 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 mineral, iya. nah Aqua, nah gitu. Oh, Tapi enggak nyaman sih saya di oh. sana, enggak nyaman. Terus gimana orang tua? Eh, Marah, kan ditanya pertanyaannya marah. marah, Tuh, marah. apakah di share metal atau pakai pemaafan sih sehingga orang tuanya mau menerima? Belum sih, orang tua masih belum bisa menerima sampai saat ini kalau saya itu tidak berkecimpung di traffic light lagi. Belum. Ah, Karena kan beliau masih iya, ada kemelekatan penemu pertama itu. Saya terangkan iya, pelan-pelan gitu. Mudah-mudahan lepas dari kemelekatan itu. iya. Ya, Semoga semoga. ajarkan 6R-nya. Pak, kalau ada perasaan kesel, Bapak 6R aja, Pak, gitu. Ya, Jadi lama-lama bisa supaya dia bisa melepas kemelekatannya. Oh iya benar sis Julia Gotama empon-empon. ya, Ini yang tadi saya nggak bisa mikir nih apa nih namanya bener. Namanya empon-empon itu yang terkenal itu. ya, ya. Empon-empon itu semua bahan yang ada di dapur kalau orang Jawa, sis. Oh ya? Ya, tapi orang Jamu juga bilangnya empon-empon juga. Oh gitu. Ya, Bukannya cuma khusus beberapa beberapa rempah ada namanya misalnya jahe, temulawak, apa itu baru campuran empon-empon atau memang semua jenis semua itu jamu itu empon-empon. bisa dibilang. Oh, saya baru tahu.
Nah ini nih serunya ngobrol sama pakar-pakar yang berbeda-beda nih background dan usahanya. Jadi kan saya juga belajar dari Sis Ai malam ini. Iya sih. Sis, tapi takarannya itu kan kita nih awam ya Sis Ya. ya. Kalau beli sama Sis kan enak nih udah jadi tinggal pakai. Takarannya udah bisa langsung dipakai gitu ya Sis ya. Nggak mesti jahenya berapa. Jadi Sis udah jualnya per itu ya, per botol ya. Iya sis. Kalau itu kan saya sudah belajar dari berbagai merek. Kan kalau di luar itu komposisinya disebutkan sis. Jadi misalnya Mm-mm. jahe berapa persen, kunyitnya berapa persen itu disebutkan. Nah, dari situ nanti Oh, cocoknya itu yang mana, gitu sih. oh, Ya, iya iya iya. Iya. perlakuannya lain-lain. Untuk di negara di Jepang itu jahe tidak seperti yang di kita sih proses masaknya. Kalau di Oh ya, Jepang itu dikukus dulu, oh, dikukus baru dikeringkan. oh gitu. Ya, Wow. Ada alasan tertentu nggak kenapa mereka mengukus dulu? baunya tidak menyengat, sis. Oh gitu. Ya, Oke. bau dan rasanya tidak menyengat. Ternyata ya kalau sudah memperdalam beginian jadi ngerti ya sis ya. Iya, ya saya belajarnya masih baru kok, sis. Masih ya itu 2019 itu. Iya, wow. Tapi nekat juga ya sis, Sangat. berani betul, iya meninggalkan usaha yang sudah menjanjikan sekali. Itu kan, apalagi sekarang nih, ibu kota mau dipindahkan ke Kalimantan itu kan pasti banyak banget traffic light yang diperlukan. Dan Banyak. itu kan artinya besar sekali tuh uang di sana. Tapi sis Ai ini termasuk nekat meninggalkan itu. Karena lebih sayang dengan hati dan pikiran saya, sis. Iya, Daripada dengan betul. ya betul. Banyak meskipun Iya, banyak jalan tol ini kan banyak sarana dan prasarana lalu lintas yang dibutuhkan. iya, betul. Entah itu marka, rambu, PJU itu kan banyak, sis. Ya, Betul. ya, Nah, itu kan mainannya sis di sana ya. ya. Jadi Kalau putranya sis, Bro Tama tuh mau nggak terjun ke nggak sana? mau, nggak ada yang mau. Adik saya kan yang di Bekasi itu suaminya orang perhubungan, tapi juga ini tahun ini dia lepas, Oh, nggak mau nyelanjutkan juga, nggak mau. oh ya. Ya, itu cuman adik masih belum belum meditasi, sis. Belum, tapi dia Oh ya, enggak apa-apa. Pelan-pelan diajarin. iya, tapi dia sudah kemelekatan itu sudah eh, paham gitu loh, sis. Oh, orang itu ternyata nggak boleh ada kemelekatan. Sudah mulai paham gitu. Sering cerita-cerita Ya, gitu. oh, bagus. Enggak apa-apa sih, kadang-kadang bukan kita mengharapkan seseorang mempunyai masalah. Tapi pada saat orang punya masalah, rata-rata mereka mencari meditasi. Oh, Rata-rata begitu. Ada waktunya di mana, ya kadang-kadang kalau hidupnya udah enak-enak, nyantai-nyantai mau ngapain lagi gitu ya. iya, Itu pun ada. Jadi udah pensiun, misalnya udah punya waktu, nih aku mau ngapain ya, eh, supaya pikiranku jadi lebih tenang nih. Padahal kan kalau udah pensiun itu kan harusnya pikirannya tenang, iya, udah nggak banyak masalah-masalah tentang pekerjaan, iya, tentang usaha gitu kan. Nah, tapi kebanyakan itu ya mulai masuk pensiun itu mulai mencari. Dan sebenarnya ya tidak ada kata terlambat ya untuk mulai. Karena kan kita tahu tuh di grup Sis Yuni mengajarkan seorang ibu-ibu nai-nai yang usianya 93 tahun iya. itu masih mau semangat meditasi. Cuma kekurangannya kalau kita sudah berusia, kita nggak bisa duduk lama bro dan sis. Jadi padahal untuk ya sis Ai juga paham kan, makin lama makin dalam itu kita butuh duduk lama supaya kita betul-betul bisa melihat
gerakan pikiran kita itu yang bergerak muncul lenyap itu yang harus kita kikis terus. Iya. Tapi kalau kita duduknya kurang lama, itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita duduk lama, makin mengendap, dia akan kelihatan itu. Begitu mulai ada pikiran atau bentuk-bentuk apapun, itu akan mulai muncul. Di sanalah kita mengikis sebenarnya. Iya sih. Jadi ya mudah-mudahan satu hari nanti adiknya Sis Ai mau mencoba meditasi supaya pikiran dan batinnya lebih tenang. Kan itu yang Sis alami kan? Iya, betul Sis. Suami bagaimana? Melihat nggak perubahan Sis? Saya tidak berani tanya. Tapi suasana rumah lebih terkendali Sis. Jadi kayaknya happy-happy aja gitu loh Sis. Iya, pasti. Karena kita berubah, semua kondisi jadi berubah. Iya. Kan semuanya dimulai dari kita ya Sis ya? Iya Sis, iya betul. Jadi nyaman gitu loh. Apa anak-anak juga enggak? Kan baru lulus SMA ya, itu kan anak-anak yang cari jati diri ya Sis ya? Itu ya betul. Enggak yang aneh-aneh gitu loh Sis. Oh, baguslah. Iya. Baguslah. Jadi, tapi biasanya orang terdekat yang memperhatikan perubahan kita, Sis. Oh, iya, betul. Kalau Sis tanya iseng-iseng, Pah, dari perbedaan dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang misalnya, itu seperti apa? Itu akan diceritain. Oh, mama begini. Pasti itu ada yang berbeda. Iya. Karena kalau dulu kita emosional, dan kita tidak menjadi emosional, kita tidak lagi menghakimi orang, tidak lagi menjudge orang, itu kan suami kita yang nomor 1 yang tahu. Oh iya, betul. Betul Sis. Kalau saya itu orang pertama yang melihat perubahan saya ini suami dan mama. Ya, yang terdekat. Karena mama saya paling kenal sama saya, paling tahu nih anaknya suka marah, dulunya gampang emosi. Ada lagi pertanyaan atau komentar dari Bro dan Sis yang ikut ada di sini supaya bisa dijawab oleh Sis Ai. Terus anak Sis ada berapa orang? 2 Sis, laki-laki semua. Ya, yang kecil ini mau masuk SMA, lulus SMP. Oh, sudah besar ya? Ya. Waktu ketemu itu kan masih SD ya? SD, betul Sis. Iya. Iya, masih SD. Wah. Jadi kan anak saya yang nomor 2 itu kan karakternya tidak bisa duduk lama. Jadi sekolah nggak bisa, jadi akhirnya dia sekolahnya homeschooling. Oke. Ya. Karena dia sukanya yang langsung kerja gitu loh Sis. Iya. Misalnya di ini gitu. Misalnya kalau di sekolah itu harus masuk sekolah model IB. IB itu yang hands on, yang mengerjakan sesuatu. Oh. Jadi bukannya secara textbook. Kalau textbook itu untuk anak-anak cerdas seperti itu nggak suka. Jadi harus yang hands on. Modelnya namanya IB. Kan sekarang ini sekolah macam-macam tuh Sis kurikulumnya. Iya. Mungkin kalau masuk sekolah IB di Surabaya, saya tidak tahu di Malang ada atau enggak ya. Yang kurikulumnya pakai IB. Oh, coba. Nah itu mereka mengerjakan. Iya, mengerjakan. Atau mungkin bisa tanyakan kepada Sis Jovita ya, yang ada di grup juga kan. Sis Jovita ini bergerak dalam bidang pendidikan. Dan sekolah beliau di Batam itu adalah sekolah IB. Oh. Dan saya melihat sekali, mereka itu hands on Sis. Jadi misalnya kelas 12 itu mengerjakan pembangunan rumah atau apa gitu. Jadi sangat bagus itu. Iya, kalau gitu memang anak saya yang kedua cocok sekali Sis. Karena kendaraan saya itu sebelum dibawa ke bengkel tuh anak saya yang ngecek dulu. Ah, ini yang perlu dibetulkan ininya. Itu anak saya nomor 2. Oh ya. Oh ya, itu cocok tuh. Dia harus yang mengerjakan sesuatu.
betul. Mungkin bisa masuk STM atau kejuruan atau apa yang benar-benar dia bukannya cuman textbook aja ya sis ya. Iya. Ya, memang ini SMA ini dia masuk SMK. Oh bagus, Ya, cocok lah. ya karena kalau kalau enggak masuk SMK, enggak tahan dia. Nanti pasti dikeluarkan lagi dari sekolahan. Iya, karena tipenya itu harus hands on, Iya, langsung mengerjakan sesuatu. betul. Dan dia kalau Sis ada pertanyaan sis dari sis Yuni. Kenapa tidak mengerjakan, tidak melanjutkan pekerjaan dari orang tua? Apakah pekerjaan ortu sangat besar bebannya? eh, apa ya sis ya? Kalau bebannya sangat besar sih tidak sis, karena saya mengerjakan mulai dari awal itu terselesaikan dengan sempurna. Jadi tidak ada yang maksudnya bermasalah gitu tidak. Sampai yang terakhir saya mengerjakan di situ Bondo itu tidak ada yang bermasalah. Pernah ada yang bermasalah satu, itu pun karena orang yang mempermasalahkan itu kayak cemburu gitu loh sis. Kenapa kamu dapat pekerjaan ini? Aku kok enggak gitu. Nah akhirnya saya dicari-cari lah kesalahan saya. Itu cuman satu kali itu aja. Kalau yang lainnya beban berat enggak, cuman saya kok enggak suka gitu apa ya? Hati saya enggak suka gitu loh sis. Kalau beban berat tidak. Saya menyelesaikan itu 20 tahun loh sis. Iya, Iya. udah lama. Makanya saya surprise loh. Kan sis Ai itu boleh dibilang wanita mungil, tapi pekerjaannya besar sekali. Betul. Sekitar saya itu Berhubungannya sama laki-laki. betul. Iya sis, benar. Saya itu kalau kontraktor sarana dan prasarana lalu lintas itu kan dari orang tua. Tapi sebelumnya saya juga kontraktor tapi Telkom sis. Masih bujangan itu saya sudah Wow, kontraktor. ya. Wow. Udah capek lah sis ya. Nggak nyaman gitu loh sis. Kayaknya itu nggak nyaman gitu loh. Gitu. Terus pernah saya tanya ke teman, kenapa ya saya itu sudah berkali-kali ingin keluar dari kontraktor, tapi kok selalu gagal gitu. Ah, kamu tuh masih harus menyelesaikan karmamu dulu. Nanti kalau sudah waktunya kan kamu bisa keluar sendiri. Gitu. Nah, bener itu. Iya, Nah, benar. jawaban dari si Swati Uchen, homeschooling itu bagus, bener. Karena jangan sampai ada orang yang salah paham tentang homeschooling. Ada positifnya, ada negatifnya tentunya ya. Positifnya itu ya dia bisa lebih fokus Iya, gitu. Negatifnya dia tidak punya teman. Karena kalau homeschool kan cuma sama guru. iya, Seperti sekarang. Anak-anak ini semua sekolahnya masih online. iya. Ya tentunya tidak ada pertemuan secara main gitu kan. Waktu kita sekolah dulu kan main sama temen, hangout, jalan-jalan kemana gitu kan. Tapi kan anak sekarang karena pandemi ini kan udah setahun nih sekolahnya di rumah. Jadi hangout, kumpul sama teman-teman itu berkurang. Betul. Cuman kekurangannya ya takut jadi kuper aja. Mudah-mudahan sih enggak. Oh, enggak, sis. Kalau Cooper enggak. Karena gini, anak saya itu sering ikut suami saya naik gunung. Nah, dari naik gunung itu cuman istilahnya Oh, jadi orang-orang yang tidak seusia dia, seusia suami saya. Tapi dia jadi iya, share iya, iya. sama orang-orang yang usianya lebih tua. Wow, Iya, bagus lah. bagus. Apalagi anak laki-laki ya. Iya, Banyakan kan anak laki-laki cuek. enggak sis, anak saya yang ini ya mungkin karena dia Bagus. berkumpul dengan orang-orang yang sudah usia-usia gitu naik gunung. Jadi kalau naik gunung Nah, mungkin ada yang jalannya kurang benar atau mau ditemani. Nah, itu dia kayak dampingi gitu loh, sis. oh ya bagus banget kalau begitu. Ya. Jadi pasti papanya juga seneng bawa dia. Oh, seneng, seneng. Cuman ini karena dia kelas 3 ini jadi ngurangi dia. Oh iya, bentar lagi kan ujian. Ini Iya. lagi ujian kali sekarang ya sis ya. Sudah selesai sekolah, sis.
Oh sudah? Sudah. Oke. Nanti Iya pendaftaran. udah masuk di Mei ya. Iya, tinggal Nah pendaftaran. ini ada Theo lagi pendaftaran. Nih ada komentar dari Sis Julia Gotama. Wah keren mukanya senyumnya merata. Senyumnya merata sis. Ya memang kalau kita udah biasa meditasi dengan senyum ya kita otomatis udah alami ya sis Iya, ya. Sis. Jadi udah nggak usah dibuat-buat. Kalau dulu kan memang di awal-awal aduh disuruh senyum sampai pegel gitu pipinya. Tapi lama-lama ya udah biasa. Betul. Nggak berasa loh sis Ai, kita ngobrol ini udah sejam. Oh, Ada pesan-pesan apa enggak dari sis Ai untuk yang mendengarkan malam ini, baik nanti yang mendengarkan rekamannya? oh iya, Sis. Pesan pesan saya sesuai pengalaman saya, sering-sering lakukan pemaafan ke siapapun dan apapun, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik untuk masa sekarang maupun masa-masa kehidupan kita yang masa lalu. Iya, Itu. betul sekali. Ya. Wah, terima kasih, bagus sekali. Oke, eh, malam ini saya tidak melihat ada Sis Klesia. Kalau enggak, saya mau undang nyanyi. Tapi Sis Klesia malam ini tidak ada di dalam bergabung. Jadi nggak apa-apa kita nggak nyanyi. Saya cuma mengucapkan terima kasih banyak kepada Sis Ai dan semua yang ikut di dalam IG Live malam ini di Cinta ke-22 bersama Sis Ai Markudina. Spellingnya gimana? Markudina bukan Sis? Itu pakai Q, Sis, Marquina. Oh, Marquina. Ya. Karena lahir bulan Iya. Maret. Oh, oke. Terima kasih banyak sharingnya malam ini. Terima kasih. Semoga sharing malam ini bermanfaat baik yang hadir di sini maupun nanti yang mendengarkan rekamannya. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kami bersama-sama memohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami keliru lakukan baik di kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Iya. Oke, Cinta ke-23 minggu depan, Senin depan akan diisi oleh Sis Yuni, Sis Vera, dan Sis Ara. Ini 3 generasi twin. Luar biasa ya, dari nenek ke anak ke cucu. Nah, ini kita mau ngobrol nih minggu depan. Seru nih pastinya. Tiap Senin itu pasti seru-seru. Seperti hari ini kita seru ngobrol sama Sis Ai. Oke, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa Senin depan 10 Mei 2021 di Cinta ke-23. Iya. Thank you ya Sis Ai. Terima kasih, Sis. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih.